Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Program Studi Pendidikan Luar Biasa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta akan menyampaikan materi tentang persoalan atau dasar filsafat bagi pedagogik manusia sebagai animal education. Di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu Dede Firtriansyah, 2. Himatul Hasanah, 3. Putri Yasmin Mumtaz, dan 4. Sylvia Elisa Nurcahya. Analisis fenomenologi secara luas mendahului penyelidikan tentang sifat-sifat filsafiah dari persoalan yang dihadapi. Seseorang tidak dapat bersikap spektif yang prinsipil dan teori-teori filsafat yang dianutnya, karena dia harus bertindak. Ia hanya dapat berdiam diri dengan syarat seakan-akan dalam hal demikian ia pun tetap bertindak pula bahwa ia rela turut bertanggung jawab. Itu sebabnya maka sifatnya teis. Dan sebagai halnya dengan setiap ilmu yang praktis berhubungan dengan itu, pedagogik berhak menaruh anggapan bahwa yang telah diketahui sehingga tidak perlu baginya menyusun sendiri metafisika yang lengkap dan menyusun secara khas dari metafisika ini suatu antropologi lengkap atau etika lengkap ataupun ilmu kemasyarakatan atau sosiologi yang khas dan sebagainya. Pedagogik menganggap filsafat ada dan sama sekali bukan bermaksud untuk menggantikan ilmu yang terakhir ini. Tidak pula pedagogik itu suatu sistem yang deduktif spekulatif yang hanya harus disalurkan saja daripada dalil dasar filsafat yang diterima secara aksiomatis. Pemikiran yang didasarkan pada penyelidikan persoalan pedagogis yang empiris bertemu pada latar pedagogik teoritis yang bekerja secara fenomenologis. Pedagogik teoritis itu bukan filsafat, melainkan pedagogik linguistik. Dalam kedua lapangan pengetahuan ini, seperti halnya dengan setiap ilmu yang bersamaan, sifatnya yang dipersoalan ialah penyelidikan fenomenologis dari struktur sifat dasar ilmu itu, dan dengan demikian turut juga diteliti penempatan dari gejala-gejala hakiki dari persoalan yang dihadapi, yaitu ilmu bahasa atau ilmu mendidik dalam keseluruhan objek. Dengan demikian, maka mungkinlah pekerjaan empiris memberikan hasil yang diharapkan karena persoalannya mendapatkan dasar, kader, dan tujuan. Tetapi cara kerja yang demikian menyebabkan pula munculnya sifat-sifat hakiki yang menentukan keadaan objek, hingga muncul pula implikasi filosofis yang benar-benar perlu diperbincangkan secara bersama-sama atau secara langsung dengan hasil yang diberikan oleh analisis fenomenologis. Bagi pedagogik teoritis, semboyan-semboyan seperti pedagogik itu harus bersifat filsafiah dan pedagogik teoritis itu harus bersifat empiris, benar semuanya atau fakta. Pedagogik teoritis akan menggabungkan kedua-duanya, dan kalau hubungan-hubungan dasar dan gejala-gejala hakiki dari objeknya memaksanya, maka akan ditunjukkan berganti-ganti konsekuensi filsafat atau empiris dari persoalan yang dihadapi. Itu sebabnya maka pedagogik teoritis itu merupakan permulaan dan akhir dari pedagogik, karena pada satu pihak pedagogik menganggap filsafat dan empiris itu sebagian telah diketahui. Di dalam sejarah pendidikan, perkembangan cara berpikir yang dijumpai di Eropa Barat sering diusahakan menganggap manusia itu menurut sifat-sifatnya dengan berbagai istilah, misalnya Homo sapien, animal rational, Homo faber, jenis monyet perampok yang menderita kesombongan dan ketinggian hati,
anak Tuhan, dan sebagainya. Walaupun bagi pedagogik seperti yang telah diuraikan terutama dalam pasal 2 dan pasal 5, tidak semuanya mungkin terjadi, namun besar kemungkinan tergerak dalam mengadakan interpretasi walaupun syarat-syaratnya amat minimal. Tetapi yang mutlak menentukan konstitutif dalam menganggap tentang manusia itu sebagai animal educandum, sebagai hewan yang harus mendapatkan pendidikan, karena itu sebagai animal educable, yakni hewan yang dapat diperuntukkan untuk dididik. Hakikat manusia, seseorang makhluk harus bisa berdiri sendiri, tetapi untuk mencapainya, ia harus mulai dengan mengidentifikasi dirinya dengan bersama-sama berbuat seperti orang lain, dan juga selalu berusaha untuk menyesuaikan diri dengan orang lain. Untuk dapat berdiri sendiri, ia harus menerima situasi sesuai dengan yang ada di sekitarnya. Semuanya memang kelihatan berlawanan antara yang satu dengan yang lainnya. Berdiri sendiri itu tidak dapat diterangkan dari gejala ketergantungan. Ketergantungan itu telah turut di bawah suatu prinsip kemerdekaan yang juga berterima di bawah oleh anak didik dan berterima oleh pendidik. Tetapi prinsip ini tidak berkembang sendirinya sampai tercapai gambaran kedewasaan yang berpribadi dan tersendiri atau individualised. Kebalikannya, prinsip itu tidak dapat dimusnahkan, tetapi ia menuntut pengakuan dan penyelenggaraan. Mengenai Durkheim, pendapat yang menurutkan sudah memang tepat dan diterimanya sebagai pahamnya sendiri juga bahwa Durkheim first standard approach atau pemakaian pemikiran pada umumnya mempergunakan prinsip pengaturan yang dalam asas a prioris menjamin kebenaran fisika matematis, tidak juga dapat seberapa berhasil. Walaupun pikiran sehat kurang banyak dan kurang konsekuen mempergunakannya, kalau kedua hal ini asas itu perlu dianut olehkan, maka baginya memang tidak ada pintu untuk memahami usaha manusia. Gilson, juru tafsir tentang pandangan Thomas, meyakinkan kita bahwa Platonisme jauh sekali dari bayangan Thomas. Manusia itu bukan persatuan dari dua substansi, melainkan satu substansi yang mempunyai aspeknya, tetapi yang mendapatkan substansi alitatnya daripada salah satu prinsip menjadikannya manusia itu. Fakta-fakta ini muncul terutama dalam pasal 3 dan 4, yaitu bahwa pedagogik dalam memandang manusia tidaknya hanya semata-mata hasil alam. Selain pedagogik, terbukti pula kebenaran itu dalam antropologi dan filsafat, yaitu unsur-unsur yang membenarkannya, yaitu bahwa manusia sebagai animal educandum. Animal di sini adalah aspek rohanianya, merupakan makhluk yang unik dan lebih tepat disebut Homo educandum, tapi pemakaian istilahnya ini tautologi. Sebab educandum merupakan suatu makhluk yang harus dan dapat ditempatkan dalam rangka tujuan rohanianya atau biologis yang menentukan sifat makhluk itu. Pandangan manusia terhadap Tuhannya. Ada dua perbedaan, yaitu pertanggungjawabannya tentang dirinya dan tentang perbuatannya. Ini berarti tentang siapa dia sebagai sesama manusia dalam arti sosial dan susila. Jika dia menolak pertanggungjawaban, maka hakikatnya dia menolak dirinya sebagai individu dan menolak seluruh kemanusiaannya. Jika menolak sifatnya sebagai sesama manusia, maka tidak akan ada lagi yang tinggal dari dirinya sebagai pribadi. Di sini terletak pula inti persoalan tentang pengertian kemerdekaan yang berlaku bagi manusia. Pengertian itu tidak berarti manusia bebas berbuat sesuatu dan lepas dari unsur organis itu, sepanjang mempergunakannya dalam rangka keperluan rohaniah. Uraian demikian menegaskan bahwa segala yang diuraikan dalam kemanusiaannya
manusia dapat memusatkan hidupnya, begitu pula peraturannya pada Tuhan, bahwa kebebasan atau kemerdekaan susila itu merupakan keikatan mutlak. Di dalam keikatan itu, sifat sesama manusia mendapatkan sifat persekutuan yang mutlak dan sempurna dalam bentuk sementara dapat terlihat pada suatu gereja, negara, ataupun rumah tangga. Scheler mengutarakan bahwa bagi Aristoteles, manusia menurut hakikatnya merupakan sesuatu yang sekunder dalam persekutuannya. Hubungan antara manusia dan Tuhan menurut Khosram. Khosram mengemukakan pendapat bahwa yaitu sesuatu tadi dianggap benar jika hanya berdasarkan kepentingan umum, karena kepentingan itu hanya dapat dipastikan berdasarkan pertimbangan tentang perbandingan nilai antara lingkungan-lingkungan kebudayaan. Akan tetapi, menurut pandangan kita, nilai-nilai itu bukanlah persoalan yang menjadi hak milik perseorangan, melainkan sesuatu yang mendorong untuk mengalami dan mengambil keputusan. Di dalam keputusannya, manusia memang berhadapan dengan Tuhan, tetapi ia berhadapan sebagai person atau pribadi, yang berarti sebagai manusia yang bertanggung jawab sepenuhnya sebagai manusia dalam arti yang sepenuh-penuhnya. Keterangan pertama harus diberikan setelah menunjukkan pertanggungjawabannya. Dia turut tanggung jawab tentang sesuatu yang tidak dibuatkannya sendiri, ataupun dia turut bertanggung jawab tentang sesuatu yang tidak dapat dihindarkannya. Dengan kata lain, sesuatu yang mungkin harus dipertanggungjawabkan oleh manusia sebagai perseorangan, hendaknya diakui juga sebagai sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan oleh manusia itu juga. Di sini, pertanggungjawabannya ditanggung oleh manusia itu dan dapat mengalaminya. Itu merupakan suatu hak khas atau privilege manusia. Apabila mengalaminya muncul kebaikan yang dipertanggungjawabkannya, tetapi harus dicatat bahwa tidaklah kita katakan bahwa dapat bertanggung jawab itu muncul dalam setiap gejala penderitaan yang nyata. Maksudnya ialah barang siapa yang mempunyai rasa bertanggung jawab, dia pula yang dapat merasakan kekurangannya yang sebanding dengan rasa tanggung jawab itu.